Kontraktor asal Malang yang berinisial TN ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindakan kekerasan seksual. Hal di atas disampaikan oleh Edward Rudi selaku penasehat hukum korban di Surabaya. Edward Rudi menuturkan, peristiwa bermula saat terduga pelaku TN yang antri hendak turun dari pesawat di Bandara Bali. Sedangkan, korban masih dalam posisi duduk di bangku pesawat. Ketika TN berada tepat berdiri di samping korban tiba-tiba mengambil foto korban dan ini diketahui, anak korban yang berada di bangku belakang. Kemudian korban dengan segera memohon agar TN menghapus gambar dirinya yang telah diabadikan dalam kamera handphonenya. Atas permintaan korban, TN mengelak dan tak mengaku, sehingga terjadi perdebatan panjang dan memicu korban guna melaporkan perbuatan TN melalui penasehat hukumnya yang ada di Surabaya. Atas penetapan TN sebagai tersangka korban maupun penasehat hukumnya, Edward Rudi berpesan terhadap wanita-wanita Indonesia agar tidak takut untuk melaporkan jika menjadi korban. Selain itu, dirinya mengapresiasi institusi Polri khususnya di Badung Bali yang menetapkan status terduga TN sebagai tersangka. Dari Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Acara konferensi pada siang hari ini terkait dengan tindakan pidana yang dialami oleh klien saya, Ibu Natali Christie, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor Tahun 2022 terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mana berupa audio visual. Singkat cerita, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Bapak Larry dan Ibu Natali pada bulan Desember telah merencanakan seperti lazimnya keluarga-keluarga kita yang di Indonesia ya, bahwa saat itu adalah liburan panjang yang mana menjelang tahun baru dan liburan Natal. Ya, sering kita sebut dengan Nataru ya. Pada tanggal 17 Desember, beliau telah merencanakan untuk berlibur di Bali bersama keluarga. Ada putranya dan juga mereka berdua menggunakan pesawat Superjet. Pada tanggal 17 Desember tersebutlah terjadi kejadian yang menimpa dari istri beliau, Ibu Natali. Singkat cerita bahwa beliau terbang dan tiba di Denpasar, Bali, ya, di Pelabuhan Udara Ngurah Rai sekitar jam 11 17 Desember 2024 ya. Pada saat beliau hendak keluar dari pesawat, beliau ini duduk terpisah dengan suami. Suami duduk di belakang beliau dengan seat yang berbeda, row ya, seat yang berbeda. Kemudian di samping sisinya, di belakang kanan, di kanannya sisi row yang diduduki oleh Ibu Natali di sebelah kanan ya tentunya ya. Tersangka tersebut yang berinisial TN, TS ya, sorry TS. Oke, TN. Berinisial TN tersebut melakukan pemotretan kepada klien saya, klien kami yang kebetulan pada saat itu dan sampai sekarang pun masih mengandung, yang saat itu mengandung 6 bulan, kurang lebih beliau mengandung 6 bulan. Dan foto yang diunduh dia, yang diambil oleh TSK ini, tentunya kita tidak menduga, dan peruntukannya pun kita tidak menduga semula, sampai dengan sang putra, yaitu anak dari Ibu Natali, memergoi dan melihat bahwa ibunya telah diambil gambar oleh orang tersebut, dan orang tersebut berusaha untuk
menampik atau melarikan diri dan menyangkal saat itu di tengah kerumunan orang-orang yang mau keluar dari pesawat ya. Terjadinya kegaduhan itu tentunya si TSK ini menyangkal dan berusaha untuk menghindari dari tuduhan tersebut. Berusaha melarikan diri dan berusaha menaiki bus. Sudah naik di bus, bukannya dia meminta maaf dan lain sebagainya, tapi dia seolah-olah mau ngacir, mau menghilangkan diri dari kejadian tersebut. Itu yang membuat dari pihak keluarga berinisiatif untuk melanjutkan perkara ini sampai dengan sejauh ini. Jadi dikejarlah sang pelaku tersebut, kemudian juga sang putra berhasil menahan agar pelaku tersebut tidak melarikan diri dalam bus, dan terjadilah debat dan kebetulan sang suami ikut di situ. Sebagai suami tentunya merasa kehormatannya juga telah dilecehkan dan diinjak-injak ya di depan orang banyak. Kemudian sang suami berinisiatif untuk meminta HP tersebut karena mengingat hal tersebut sangat tidak elok. Yang difoto adalah bagian, mohon maaf, buah dada, dan walaupun dengan pakaian yang tidak terlalu terbuka, dalam tanda kutip bukan seperti yang bikini, atau beliau menggunakan long dress biasa seperti layaknya orang sedang mengandung. Tapi sang suami merasa bahwa itu adalah perbuatan yang tidak mengenakan buat beliau. Jadi sang suami meminta agar dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Begitu pula dengan klien saya, tentunya Ibu Natali yang sama sekali buta hukum. Beliau sebetulnya cuma minta untuk dihapus, diberikan HP-nya agar dihapus. Tetapi terjadi resistensi dari pelaku. Pelaku ini dengan berbagai macam dalih tidak menyerahkan HP tersebut. Maka tentu saja kedua klien kami mengambil kesimpulan bahwa tidak ada itikat baik dan meneruskan perkara ini ke jalur hukum. Terjadilah pelaporan atas perbuatan kekerasan pelecehan seksual tersebut di Polres Bandara Ngurah Rai. Di sana klien kami sempat berdiskusi sama saya. Saya sampaikan bahwa kalau memang itu ada bukti di HP-nya, laporkan saja, adukan. Nanti biar polisi akan melakukan pemrosesan secara hukum. Terjadilah BAP dan pelaku sudah diinterogasi oleh pihak kepolisian Bandara Ngurah Rai. Dalam hal ini saya ingin mengapresiasi perbuatan dan tindakan gerak cepat daripada pihak kepolisian Resort Bandara Ngurah Rai Bali, yang mana di tengah derasnya arus wisatawan domestik maupun asing di Bali pada saat peak season liburan Nataru, mereka bertindak cepat mengamankan sang pelaku, yang tentunya semua alat bukti sudah otomatis dilakukan sesuai SOP, diambil melalui laboratorium forensik, ditarik lagi, yang mana ternyata memang sudah dihapus foto tersebut. Sebagian dihapus oleh pelaku atas desakan oleh sang suami dan keluarga, karena memang sebenarnya tidak ada niat dari klien kami untuk melaporkan, dan klien kami inginnya cuma memberi pembelajaran supaya dihapus. Namun penghapusan itu hanya sebagian, dan sebagian lagi mungkin masih tersisa. Selanjutnya pihak kepolisian mengcloning dengan pihak IT-nya, kemudian dibawa ke laboratorium forensik di Polda Bali,
sambil menunggu hasil dari laboratorium forensik, maka pihak klien di BAP. Begitu pula dengan teradu saat itu ya, statusnya masih teradu. 18 Desember masih di BAP, termasuk saksi-saksi dari putra beliau, yang putra klien kami yang menjadi saksi juga. Lucunya di sini ya rekan-rekan, hari pertama kedua itu teradunya mengakui semua perbuatannya. Nah, kalau teradu memakai pengacara, semuanya diingkari sehingga membuat perkara ini sedikit lebih panjang, disangkal semua. Saya tidak tahu penyangkalannya bagaimana, tapi setelah saya datang ke Polres Bandara Ngurah Rai, ya memang ada dua hal di sini. Teman-teman pasti bertanya, apakah masuk dengan undang-undang ITE atau undang-undang apa di sini? Nah, disitulah letaknya kami berdebat dengan pengacara lawan. Saya sampaikan bahwa kekerasan seksual termasuk pelecehan di sini tidak harus melulu terkait ITE, tapi ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 yang telah disahkan dan mulai berlaku, bahwa setiap perbuatan mengambil gambar, video atau audio visual terhadap seseorang yang mana konten tersebut tidak seizin dari orang tersebut, yang menyangkut tentang fantasi ataupun ilustrasi terkait pornografi, maka dapat dikenai hukuman sanksi pidana 4 tahun penjara. Di situ pihak lawan ini masih tak melakukan resistensi. Dia mengatakan bahwa itu hal biasa, semua orang juga melakukan itu. Tapi yang membuat tidak biasa adalah klien kami ini adalah ibu yang sedang mengandung 6 bulan di depan anak-anaknya dan di tempat keramaian yang bukan pada posisi lokasi untuk memamerkan bentuk tubuhnya beliau. Semisal itu di pantai ataupun di kolam renang, tentunya ruang hukumnya sudah berbeda. Nah, disitulah terjadi perdebatan rekan-rekan. Polisi tentu saja tidak gegabah atas penetapan tersangkanya ya. Kami menganjurkan dan berdiskusi, akhirnya kami memeriksa saksi ahli dari Jakarta, dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak. Dari sana, setelah memeriksa saksi ahli, ditetapkanlah pada tanggal, kalau nggak salah 15 Januari itu TN ini menjadi TSKA gitu kira-kira. Nah, intinya di sini saya mewakili klien kami sebenarnya hanya ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa untuk melakukan hal seperti ini, tindak pidana melawan hukum seperti ini sudah sering terjadi. Jadi klien kami ingin supaya teman-teman rakyat yang khususnya wanita yang telah dilecehkan seperti itu berani bersuara. Itu tujuan dari klien kami, karena dia ingin memperjuangkan hak asasi dari wanita juga. Kemudian yang membuat klien kami itu sedikit kecewa karena itikat yang tidak baik dari pelaku ini ya, setelah kebetulan sempat di juri pandang ya, secara sengaja di fotonya itu ada koleksi seperti itu, orang lain juga difoto tanpa sepengetahuan dari pemilik gambar itu gitu, tanpa izin. Jadi kalau terkait hamil atau tidaknya saya nggak tahu, saya nggak melihat. Cuma karena ini terkait dengan klien kami yang diambil oleh polisi, tentu saja fotonya klien kami ya yang di cloning, akhirnya ditarik lagi datanya. Nah, dari situ tanggal 15 Januari sebetulnya klien kami ini masih memberikan toleransi. Toleransinya apa?
menyampaikan ke kami, Pak, kalau dia sudah minta maaf dan beretikat baik secara tertulis di notaris, mungkin saya bisa maafkan. Karena berulang kali si tersangka ini menyampaikan juga minta maaf di depan kepolisian, dan beberapa kolega klien kami juga sudah mendengar perkara ini. Namun saat saya merespon, dia merespon saya, ada di chatnya, memperkenalkan diri bahwa dia bernama TN dan bisa minta waktunya untuk diskusi terkait permasalahannya. Dan karena saya sudah mendapatkan pesan dari klien bahwa sebisa mungkin kalau memang mengingat usianya dan dia sudah benar-benar menyesali perbuatannya, ya kita maafkan lah Pak. Asal dia membuat pernyataan tertulis di notaris, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Namun faktanya si TN ini mengabaikan tawaran kembali dari kami. Kalau misalnya kalau nggak salah itu hari Rabu, saya minta dia Jumat datang ke Surabaya. Dia orang Malang, berKTP Malang. Dia masih punya istri sah, istrinya dokter spesialis juga, saraf, ya, dan juga putranya dokter jantung. Nah, artinya dari sini ya dia bukan dari keluarga yang tidak baik-baik saja, sebenarnya dia baik-baik saja. Dan yang membuat kami jengkel itu saat diperiksa, dia berbagai macam alasan, merubah BAP, yang terakhir sempat disondingkan oleh TSK itu, dia mengaku pura-pura demensia, sakit karena punya rekam medis dan sebagainya. Nah, tentu saja saya sebagai pengacara kuasa hukumnya dan saya keberatan. Saya sampaikan, kalau sudah diketahui, apalagi kalian itu basicnya dokter dan ada demensia atau faktor yang seperti itu ya, kenapa kalian biarkan dia bepergian sendiri tanpa pengakunya? Istrinya nggak ikut, kemudian anaknya nggak ikut, dan bagaimana kalian katakan demensia sementara dia tahu gate-nya pesawat, kemudian lubang-lubangnya pesawat, tanggal, jam, dan sebagainya, dan juga dia bekerja dengan baik saat itu, masih bekerja sebagai kontraktor lapangan tenis, dan dia mengunjungi proyeknya. Nah, disitulah akhirnya keyakinan dari penyidik menetapkan mereka tersangka, dan alasan pembenar yang diberikan oleh pengacaranya saya sampaikan, kalau dia masih menggunakan alasan berbagai macam, kami akan laporkan tambahan obstruction of justice. Kalau ada 2 BAP, yang pertama BAP di awal dia ngaku, yang kedua nggak ngaku, berarti pasti ada salah satu yang BAP palsu, keterangan palsu yang diberikan di situ. Saya akan laporkan lagi, saya bilang gitu. Karena apa? Karena posisinya ada 2 pengakuan dalam berkas sah polisi, yang mana di hari pertama mereka mengaku, yang kedua dia mengingkari setelah ada pengacaranya, dia cabut semua BAP-nya itu. Setelah saya sampaikan itu, akhirnya ya penyidik berkeyakinan walaupun dirubah tetap tersangka. Kenapa? Karena ya ada undang-undangnya ya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersangka tersebut gitu. Cuma saya kecewanya saya dengar penyidik diancam juga oleh pihak pengacaranya, kemudian dari pihak kejaksaan juga diancam, katanya dia punya backing jaksa bintang 3, kepolisian juga punya backing bintang 2, bintang 3 dan sebagainya, dan akan melakukan pra peradilan dan sebagainya. Saya sampaikan itu bukan domain saya untuk melebar ke sana. Domain saya selaku kuasa hukum memastikan proses hukum ini berjalan dengan benar dan baik. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bandara Ngurah Rai dan Polda Bali, juga Kejaksaan Negeri Badung, Bali ya sangat baik, sangat baik sekali. Mereka
tetap tegak lurus menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Saya mengapresiasi mewakili klien saya kepada semua rekan-rekan penegak hukum yang ada di Bali, dan ini menjadi citra dan presiden positif bagi wisatawan kita, pariwisata kita di Bali, yang mana Bali seperti yang kita ketahui bersama adalah tempat pariwisata andalan bangsa kita. Untuk apa, pintu pesawat dibuka. Jadi kan saya pergi bersama dengan 3 orang anak saya. Yang 2 orang ini masih umur 9 tahun dan 7 tahun. Jadi saya nggak mau istilah Jawanya umpel-umpelan berdiri nunggu di aisle. Jadi kita masih posisi duduk. Sedangkan orang itu kan duduknya di belakang sebelah kanan. Dia sudah berdiri di samping saya. Saya posisi duduk, dia posisi berdiri. Makanya dia bisa memfoto area dada saya. Karena posisi dia jauh lebih tinggi di atas saya. Berdiri di samping saya gini. Jadi fotonya itu diarahkan langsung ke dada. Saat anak saya bilang, "Ma, dia fotoin kamu." Kemudian saya berdiri, saya tanya ke dia, "Kamu tadi fotoin saya?" Dia bilang, "Enggak, saya fotoin anak saya." Nah, anaknya itu sudah umur sekitar mungkin 40 tahun. Kalau misalnya dia bepergian dengan anak kecil dan dia mau mengabadikan momen dengan anaknya yang masih kecil, mungkin masih make sense buat saya. Tapi anaknya ini udah tua, udah umur sekitar 40 tahunan. Saya nggak percaya. Saya cuma mikir gini, kalau seandainya itu dia tidak memfoto saya akan meminta maaf. Oke, saya yang salah. Tetapi dia defensif, dia bilang enggak. Saya kejar dia sampai di bawah. Anak saya yang besar tanya ke saya, "Kenapa, Ma?" Saya kasih tahu anak saya, dia fotoin saya. Intinya dari awal, saya cuma mau minta handphonenya diserahkan ke saya. Saya hapus semua foto-fotonya, tapi dia tidak pernah memberikan handphonenya sama sekali. Setelah ada keributan, akhirnya orang apron bandara datang. Akhirnya dia baru mau menunjukkan handphonenya ke orang apron bandara. Dan memang sempat dibuka. Dari situ saya bisa lihat ada foto-foto saya di sana. Sejumlah 20 foto. Dan saya juga scroll lagi, masih di scroll sama orang bandara. Itu dia motoin orang dari mulai waiting room di Surabaya sampai pramugari, sampai foto saya yang terakhir. Karena yang terakhir ketahuan kan saya. Dan saat saya tahu itu, saya minta handphonenya, "Pak, tolong dihapus." Sudah dihapus. Saya bilang, saya mau dihapus dari trash-nya juga. Jadi saya minta handphonenya biar saya yang hapus sendiri dan saya make sure sudah tidak ada foto-foto saya di sana. Tapi orangnya defensif, tidak mau memberikan handphonenya. Malah semakin melawan terus. Mukanya pun sangat arogan dan defensif sekali. Otomatis karena itu jadi saya juga jadi lebih marah. Karena saya juga tidak punya kuasa untuk menghapus foto-foto saya sendiri. Jadi sampai kita dibawa ke terminal, ditunggu di kantor Lion, kita tunggu kantor Lion untuk escort ke selanjutnya. Dikasih bicara sama suami saya pun, jadi selama ketahuan dia tidak pernah meminta maaf kepada saya. Bahkan dia waktu ditanya sama suami saya, dia merasa tidak bersalah. Dia bilang itu adalah hal yang biasa. Kalau saya memfoto wanita yang menurut saya cantik. Kalau memang dia merasa memfoto wanita cantik, kenapa yang difoto bukan mukanya? Yang difoto malah dadanya. Berarti kan itu sudah untuk tujuan yang tidak benar. Nah, sampai saat itu pun dia sama sekali tidak meminta maaf kepada saya. Karena dicecar terus sama suami saya, dia baru minta maaf sama suami saya. Sedangkan yang menjadi korban di sini kan saya. Sampai di kantor polisi pun dia tidak pernah meminta maaf. Dia malah meminta maaf kepada polisi. Berarti kan dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, hanya dia ketakutan dengan akibat perbuatannya. Nah, ini kan permasalahannya mungkin yang menjadi ketakutan saya. Saya kan juga takut seandainya saya tidak mengetahui itu, kejadian itu, saya tidak memergoki dia memfoto saya.
Kalau fotonya itu tersebar di orang lain, kan jadi masalah juga buat saya. Begitu. Terima kasih.